Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Adab dan Humaniora, Bapak Dr. Haji Agus Agditoni, beserta para wakil dekan. Yang terhormat para dosen jurusan Sejarah Peradaban Islam serta dosen di lingkungan UIN Sunan Ampel, serta yang saya cintai para mahasiswa Fakultas Adab wabil khusus jurusan Sejarah Peradaban Islam. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, akan berbicara satu hal yang juga luar biasa yang menjadi visi jurusan Peradaban Islam. Dan insya Allah menjadi visi, dulu menjadi visi IAIN Sunan Ampel, dan insya Allah sekarang menjadi visi internal di dalam UIN Sunan Ampel, yaitu ulul albab, manusia rohani. Tadi pembaca ayat suci Al-Quran sudah membacakan surat Ar-Rod. Itu seluruh mahasiswa sejarah peradaban harus hafal itu. Fungsi manusia rohani atau ulul albab itu sebagai apa? Itu jelas bahwa manusia rohanilah yang menggerakkan peradaban Islam. Manusia rohanilah yang menentukan masa depan peradaban Islam melalui karya-karya yang luar biasa, melalui tindakan laku yang luar biasa. Karena itu sudah diteladankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak berpanjang lebar saya membuka acara ini. Kita punya waktu kurang lebih 1,5 jam, lebih sedikit lah nanti ya, karena ini masjid akan juga sesuai fungsi utamanya nanti jam 12 akan dipakai untuk sholat berjamaah. Karena itu saya persilahkan kepada Kiai Ulil Absor Abdallah untuk menyampaikan hakikat konsep manusia rohani dan relevansinya terhadap masa depan peradaban Islam. Demikian, monggo Mas Ulil untuk menyampaikan gagasan-gagasan intinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Dekan, para dosen, para mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang saya hormati, dan juga para peserta seminar atau studium general pada siang hari ini yang berasal dari luar UIN Sunan Ampel. Terima kasih kepada Mas Qaddafi, Pak Kajur ini yang sudah memfasilitasi saya untuk hadir di dalam studium general pada siang hari ini. Sungguh suatu kehormatan saya diberikan kesempatan untuk berbicara dengan para mahasiswa pada siang hari ini. Para mahasiswa dan mahasiswi yang saya hormati, akhir-akhir ini saya memang membawa sebuah tema yang kata kuncinya adalah manusia rohani. Saya sengaja membawa tema ini karena dalam pandangan saya, peradaban dunia saat ini bukan saja peradaban umat Islam,
peradaban dunia saat ini di mana kita sekarang hidup sebetulnya mengalami suatu lompatan-lompatan yang besar sekali di dalam banyak bidang, tetapi juga mengalami sejumlah kemunduran. Jadi peradaban manusia saat ini itu mengalami banyak sekali progres, kemajuan-kemajuan yang luar biasa. Salah satu buku yang sekarang ini sedang tren dan populer di dunia adalah dua buku yang ditulis oleh seorang sarjana Israel namanya Noah Yuval Harari. Sudah ada yang mendengar nama ini? Sudah atau belum? Kalau belum, kebangetan. Kebangetan sekali komunitas akademis tidak pernah mendengar nama ini. Bagi saya ini dosa ilmiah. Ini nama penting yang bukunya harus Anda baca, ya. Noah Yuval Harari ini sarjana Israel, sejarawan yang menulis buku dan menjadi buku yang terlaris saat ini di dunia. Diterjemahkan dalam puluhan bahasa di dunia saat ini. Yang pertama bukunya judulnya adalah Homo Sapiens, yang kedua adalah Homo Deus. Dua buku ini sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia dan saya berharap teman-teman mahasiswa membaca buku itu selain juga membaca buku saya, yaitu Menjadi Manusia Rohani. Saya akan cerita sedikit sebagai pengantar untuk tema besar saya yang sudah saya tulis dalam makalah yang cukup panjang, yang insya Allah sudah dibagikan secara soft copy atau soft dokumen kepada teman-teman di sini. Manusia saat ini itu mengalami perkembangan yang luar biasa, minimal di dalam 3 bidang penting. Ini menurut sejarawan Israel tadi itu, yaitu Noah Harari. Yang pertama adalah manusia modern, ya, manusia modern itu berhasil mengatasi sejumlah hal yang dalam waktu yang cukup lama itu menjadi masalah berat manusia. Yang pertama adalah masalah perang. Masalah perang. Dalam waktu yang cukup lama, manusia itu mengalami masalah besar dengan perang ini. Pada zaman dahulu, perang itu merupakan kejadian yang normal sehari-hari. Damai itu adalah merupakan perkecualian. Pada zaman dulu, perang itu adalah the game of town. Jadi itulah peristiwa yang orang sudah biasa mengalaminya. Kalau ada suatu perdamaian itu hanya masa jeda di antara 2 perang. Ya. Perang itu adalah hukum utama. Sementara damai itu adalah istithna atau perkecualian. Itu dulu. Ketika manusia hidup di dalam era kerajaan-kerajaan, ya, atau yang di dalam bahasa sebagian teman-teman muslim itu disebut dengan khilafah. Khilafah itu bukan sistem yang khas milik umat Islam. Khilafah itu adalah sistem yang umum di seluruh dunia, di seluruh umat manusia pada zaman sebelum ditemukannya konsep negara bangsa. Ciri khas negara khilafah adalah negara khilafah itu tidak mengenal batas geografis yang pasti. Kalau negara khilafah itu militernya kuat, dia akan ekspansi ke negara sebelahnya. Kalau dia militernya lemah, apa yang terjadi?
dia akan diinvasi oleh tetangganya. Karena itu wilayah negara khilafah itu mulur mungkret, ya, mulur mungkret, mengalami ekspansi tapi juga mengalami ekstraksi. Itulah yang terjadi pada negara-negara pramodern. Itulah negara khilafah. Itu terjadi di negara-negara Islam, Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah, Fatimiyah, Buwaihiyah, Samaniyah, dan seterusnya, Utsmaniyah. Negara-negara ini dulu tidak mengenal batas pasti. Sama juga negara seperti ini terjadi di negara Romawi, sama. Negara Cina, sama. Di kita dulu pernah ada juga khilafah, namanya Majapahit, Sriwijaya, Kertanegara, Mataram kuno. Itu semua negara-negara yang ciri-cirinya kalau militernya kuat dia menyerang tetangganya, tetapi kalau dia tidak kuat diserang tetangganya. Karena itu di dalam negara seperti ini perang itu merupakan kejadian yang hampir rutin. Karena itu menurut aturan dalam kitab fikih, kalau Anda baca kitab Fathul Mu'in atau di dalam matan utamanya yaitu Qurratul Ain Bimuhimmatiddin karangan Imam Zainuddin Al-Malibari yang banyak dikaji di pesantren, kalau Anda baca bab tentang kitabul jihad, maka di sana diterangkan bahwa al-jihadu fardu kifayatin. Jihad itu fardu kifayah kulla amin, setiap tahun. Setahun sekali, kalau bisa lebih dari satu lebih baik. Karena pada saat dulu negara itu memang kalau dia tidak menyerang diserang. Karena itu perang itu merupakan the game, rule of the game atau the game in town, ya. Artinya itu adalah permainan yang sudah normal dalam sebuah kawasan. Perdamaian itu hanya interregnum, adalah jeda di antara dua perang. Kalau Anda mau mendirikan negara khilafah kembali sekarang, maka Anda akan kembali ke era seperti itu. Anda membangun sebuah negara yang intinya adalah tidak mengenal batas nasionalitas, tidak mengenal batas yang pasti. Anda menyerang atau diserang. Karena itu perdamaian itu sulit terjadi atau jarang terjadi. Karena perdamaian itu jarang terjadi, perang sering terjadi, maka manusia yang terbunuh karena perang itu banyak sekali. Nah, setelah muncul negara modern, negara nasional, sekarang ini negara modern yang disebut dengan nation state, negara bangsa, ya, ad-daulah al-wataniyah, maka terjadi perubahan yang dahsyat dalam sejarah manusia. Di dalam negara modern, negara mengenal batas yang fix, yang pasti. Tidak bisa negara itu diganggu batasnya oleh negara lain karena ada kesepakatan internasional yang namanya PBB. Saudara-saudara sekalian, teman-teman mahasiswa-mahasiswi, kalau seandainya negara Singapura itu hadir pada abad 15, 16, 17, apa yang terjadi kira-kira? Apa yang terjadi? Akan dicaplok oleh Indonesia. Negara Timur Leste kalau lahir di era Majapahit, ada Patih Gajah Mada, apa yang terjadi? Akan dibiarkan berdiri atau dicaplok? Dicaplok atau dibiarkan? Dicaplok, kan? Tetapi di dalam negara modern itu tidak terjadi. Berkat aturan kesepakatan internasional yang baru, negara kecil bisa berdiri di samping negara besar tanpa diganggu. Negara Cina itu dengan kebesaran militernya, apalagi di bawah Presiden Xi Jinping sekarang ini yang sekarang dinobatkan sebagai presiden abadi baru saja, dia mampu untuk menaklukkan seluruh negara-negara di Asia ini.
mulai Jepang, Korea, Hong Kong, apalagi Taiwan yang memang oleh Cina diklaim sebagai apa? Salah satu provinsinya. Dulu Kublai Khan pernah ngirim pasukan kemana? Ke negara Singasari, ya. Kemudian karena orang Singasari Jawa Timur lebih licik, lebih pintar maksudnya, pasukan Kublai Khan ini dikibuli, kemudian kalah balik ke negeri Cina. Ya. Jadi itu pencapaian manusia modern adalah menciptakan suatu aturan global yang membuat negara lemah bisa berdiri di samping negara kuat tanpa diganggu. Teman-teman yang ingin bermimpi mendirikan negara khilafah, camkan ini. Ya, camkan ini. Kalau Anda ingin mendirikan negara khilafah, Anda berarti ingin kembali ke suatu era di mana negara kecil tidak bisa berdiri di samping negara kuat. Nah, karena negara sekarang itu bisa berdiri, diakui batas-batasnya oleh kesepakatan internasional, maka perang itu sekarang jarang terjadi. Perang tidak mungkin dihilangkan dari masyarakat manusia, tetapi bisa dikurangi. Dan sekarang kita hidup, saudara-saudara, ya, adik-adik sekalian, kita ini harus bersyukur sesyukur-syukurnya kepada Allah. Karena manusia dulu itu pernah hidup di zaman ketika orang itu jalan di jalan raya, melakukan perdagangan, itu nggak pernah aman. Karena belum ada negara yang melindungi penduduknya. Kalaupun ada negara yang berdiri, dia rentan diserang oleh negara tetangganya. Karena itu keamanan itu disebut di dalam Al-Quran sebagai nikmat yang luar biasa dalam ayat yang selalu sering dibaca oleh imam-imam Masjid NU, bukan Muhammadiyah ini. Karena Masjid NU umumnya kalau imamnya baca surat itu surat pendek-pendek, ya. Qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, ya alhaqumut takatsur. Nah, ini ada liila fi quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-shayf. Ini ayat pendek adalah ayat favoritnya para imam-imam musholla NU. Karena Imam NU itu cirinya adalah kalau baca surat itu surat pendek. Kalau yang non NU suratnya panjang sekali. Yang menurut kita Fathul Mu'in itu tidak dianjurkan. Jadi lebih baik baca surat penuh, satu surat walaupun pendek, daripada kamu baca surat panjang tapi hanya petilan saja. Itu ganjarannya lebih baik baca surat pendek penuh, saudara-saudara. Itu menurut kita Fathul Mu'in. Yang nggak pernah ngaji Fathul Mu'in yang nggak tahu. Percaya nggak? Percaya aja lah, karena kamu nggak pernah ngaji Fathul Mu'in, no. Ya, jadi begitu. Nah, di dalam surat ini liila fi quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait. Ya. Jadi ayat ini, surat ini berbicara tentang kondisi bangsa Arab sebelum Islam datang. Orang Arab dulu itu karena tanahnya itu tandus, tidak punya sawah, tidak punya hutan, tidak punya ladang, maka penghasilan atau ekonomi mereka itu bersandarkan kepada ekonomi perdagangan. Mereka dagang itu sebagai maklar, sebagai middleman atau middle person. Mereka dagang kemudian dijual kepada orang lain. Mereka kulaan itu kalau pada musim panas pergi ke utara di daerah Syria, Syams, ya. Itu yang disebut dengan rihlatus asyita, yaitu perjalanan pada musim dingin, pada musim panas, ya, was-shayf. Karena kalau musim panas mereka perginya ke Syam, kulaan. Syam itu daerah yang dekat dengan Romawi, tempat daerah yang peradabannya tinggi. Begitu musim dingin mereka pergi ke selatan, karena selatan tidak dingin, yaitu di Yaman. Jadi mereka perginya gitu, selatan utara, selatan utara. Nah, orang Arab ini menikmati kemakmuran karena perdagangan ini. Dan Allah mengatakan, dan Ka'bah yang menjadi tempat
persembahan orang-orang Quraisy itu aman, ya. Karena itu falya'budu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Maka karena nikmat yang diberikan kepada Allah, diberikan keamanan kalian untuk berdagang jalur utara selatan ini, Syam dan Yaman, maka Allah meminta kepada mereka, karena kamu sudah dinikmati, diberikan nikmat oleh Allah, falya'budu, maka hendaklah mereka orang-orang bangsa Arab ini menyembahlah kalian kepada rabb hadzal bait, kepada Tuhan al-bait. Apa artinya al-bait di sini? Ka'bah. Tuhan Ka'bah allazi at'amahum min ju', yang telah memberikan mereka makanan dan menyelamatkan mereka dari kelaparan melalui perdagangan ini, wa amanahum min khauf, dan membuat mereka aman, terselamatkan dari rasa takut karena nggak ada perang. Jadi tidak ada perang itu nikmat luar biasa. Dulu saudara-saudara, perang itu terjadi setiap saat. Nah sekarang itu sudah hampir minimal nol. Indonesia itu insya Allah lah ya, insya Allah tidak akan perang dengan negara manapun karena nggak ada alasan. Dulu sebelum ada negara bangsa ini, itu perang itu terjadi setiap saat. Kalau kita nggak merangi orang, kita diperangi orang. You kill or you are kill, ya. You are to kill or to be killed. Kamu membunuh atau dibunuh. Karena kalau tidak, kamu hilang. Makanya dalam aturan fikih, karena fikih ditulis sebelum era negara bangsa, menetapkan jihad itu minimal setahun sekali. Karena kalau enggak, kamu akan diserang oleh bangsa lain. Nah, jadi saudara-saudara, makanya kalau Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan ormas-ormas yang lain itu menganggap negara nasional sebagai negara yang final bentuknya, tidak boleh diganti-ganti lagi, karena ini nikmat yang luar biasa. Nah, menurut analisa Yuval Harari tadi itu, negara modern itu diatur oleh suatu sistem yang membuat perang ini sekarang makin minimal sekali. Manusia sekarang yang mati karena perang itu sedikit sekali. Bahkan menurut bukunya Noah Harari ini disebutkan, menarik sekali. Orang saat ini yang mati karena kebanyakan makan itu lebih banyak daripada orang yang mati karena perang atau serangan teroris. Orang yang meninggal karena penyakit diabetes, gula, atau serangan jantung, kolesterol, itu sekarang jauh lebih banyak daripada orang yang mati karena Al-Qaeda atau ISIS. Jadi sekarang ini sebetulnya penyakit gula itu jauh lebih berbahaya daripada Al-Qaeda dan ISIS. Tapi wartawan jangan mengutip saya, punya ISIS itu adalah tidak berbahaya, jangan begitu, ya. Jadi begitu. Jadi sekarang manusia itu mencapai perkembangan yang baru. Kedua, yang juga luar biasa adalah manusia sekarang ini mencapai suatu perkembangan dalam bidang produksi makanan, ya, produksi makanan yang bisa memberi makan kepada miliaran manusia dengan cara yang sangat-sangat efektif. Sekarang ini kelaparan itu relatif sudah bisa diatasi oleh manusia. Pada masa-masa yang lalu, manusia itu yang mati karena kelaparan itu dahsyat sekali, ya, banyak sekali. Kalau terjadi gagal musim, ya, gagal musim, itu manusia betul-betul bisa kelaparan karena tidak ada stok makanan. Sekarang manusia modern itu berhasil menciptakan suatu sistem dan teknologi produksi makanan dan teknologi untuk menyebarkan dan mendistribusikan makanan yang membuat ketersediaan makanan sekarang ini berlimpah. Makanya sampai dikatakan oleh Harari tadi itu, orang sekarang yang mati karena kekenyangan lebih banyak daripada yang mati karena kelaparan. Yang terakhir adalah manusia saat ini itu berhasil mengatasi problem penyakit. Perkembangan kedokteran modern itu sekarang begitu rupa sehingga sekarang ini penyakit-penyakit yang bandel, yang tidak bisa
diatasi manusia itu tinggal sedikit. Sekarang ini penyakit yang tidak bisa diatasi manusia itu nyaris tinggal satu saja. Itu pun nanti cepat atau lambat itu bisa diatasi, yaitu penyakit kanker. Penyakit kanker ini penyakit yang disebut sebagai a recalcitrant disease, ya. Penyakit yang bandel, yang kepoh, nggak mau diatasi. Tetapi perkembangan teknologi modern insya Allah akan bisa mengatasi ini. Sekarang hanya satu penyakit yang menjadi teka-teki besar teknologi kedokteran untuk mengatasinya, yaitu kematian. Sekarang teknologi modern itu sedang berjuang untuk melawan kematian. Dengan kata lain, kalau bisa mati itu tidak ada. Anda percaya atau tidak, sekarang dokter dan kedokteran modern mengarah ke sana. Manusia kalau bisa hidup abadi. Secara teknologi itu sekarang dimungkinkan. Meskipun nanti kalau orang itu hidupnya panjang sekali, misalnya 500 tahun, itu juga masalahnya banyak. Pak Qaddafi ini kalau hidup 500 tahun itu, masa dia kajur terus sampai 500 tahun? Bosen lah ya. Pak Dekan jadi dekan 100 tahun, bosen itu. Kan harus ada pergantian pekerjaan. Kalau kamu hidupnya 500 tahun, nanti setelah, ya dekan tuh umurnya berapa sih Pak Qaddafi? 5 tahun. 5 tahun dekan itu. Setelah 5 tahun ngapain? Kan masih ada 400 tahun lagi. Mau jadi apa? Rektor paling berapa tahun? Ya, jadi manusia yang umurnya panjang itu juga tidak menyelesaikan masalah. Tapi itu sekarang menjadi salah satu tantangan dunia kedokteran modern. Bagaimana mengatasi penyakit yang paling misterius, yaitu manusia mati. Nah, saya sudah bercerita mengenai perkembangan manusia modern. Sekarang saya ingin berbicara tentang kemundurannya. Ya, karena ini penting, ini jauh lebih penting. Saudara-saudara sekalian, manusia modern sekarang ini kadang-kadang, ya bahkan sering, karena suksesnya mereka di dalam perkembangan teknologi yang menyangkut dunia material, ya, manusia sekarang ini kemudian menganggap bahwa mereka ini sepertinya mereka ini menyerupai Tuhan. Karena itu buku kedua Noah Yuval Harari judulnya adalah Homo Deus, manusia dewa. Karena begitu hebatnya manusia sekarang ini bisa mengatasi banyak hal, mereka menganggap dirinya ini perkasa, sehingga akhirnya mereka melupakan yang maha perkasa yang sesungguhnya, yaitu Tuhan. Sekarang ini manusia karena suksesnya mengatasi hal-hal yang sifatnya fisik dan material, mereka kemudian menganggap bahwa dunia materi ini itu sekarang menjadi satu-satunya dunia yang dianggap ada. Karena itu saudara-saudara sekalian, sekarang ini salah satu masalah yang saya anggap sebagai masalah adalah sekarang menggejalanya kembali, munculnya kembali ideologi materialisme. Apa itu ideologi materialisme atau ideologi fisikalisme atau materialisme? Ideologi materialisme adalah ideologi cara pandang yang menganggap bahwa dunia materi ini adalah segala-galanya. Di balik dunia materi ini tidak ada apapun. Di balik dunia materi ini tidak ada dunia yang gaib. Karena itu sekarang manusia modern itu kadang-kadang ada yang terus terang mengatakan, kadang-kadang ada yang diam-diam mengimani ideologi ini, yaitu bahwa dunia materi itu segala-galanya. Seolah-olah di balik dunia materi ini tidak ada hal yang lain. Seolah-olah ayat alladzina yu'minuna bil ghaibi itu sudah tidak relevan lagi. Ada orang-orang yang zahirnya, jihad lahirnya, di permukaannya dia orang beriman, tapi sebetulnya dia ini cara pandangnya materialistis.
Kenapa cara pandangnya materialistis? Karena dia menganggap bahwa hal-hal yang sifatnya material itu jauh lebih penting daripada hal-hal yang lain ini. Contoh yang vulgar adalah sekarang ini orang nyanyi dangdut 3 lagu dibayar lebih besar daripada orang yang ceramah 2 jam. Anda percaya? Via Valen itu nyanyi 3 lagu, saya yakin seyakin-yakinnya honornya jauh lebih banyak daripada kiai yang ngaji sampai 100 jam. Bener nggak? Ya kan? Penulis buku yang jatuh bangun banting tulang, memeras keringat, memeras darah untuk meneliti bertahun-tahun. Teman saya namanya Islah Gusmian di Solo, di IAIN Solo, Surakarta, barusan menerbitkan buku judulnya Islam dan Tafsir Al-Quran dan Kekuasaan di Indonesia. Dia menghabiskan waktu tidak kurang dari 5 tahun untuk nulis buku. Berapa honornya? Di sini ada penerbit saya kira, ada Mas Rizal Mubid di depan ya. Penulis yang menghabiskan waktunya bertahun-tahun untuk menulis buku berjibaku, mereka dibayar jauh lebih rendah daripada, nggak usah Via Valen lah, penyanyi dangdut yang kelas ecek-ecek itu loh, ya, yang nyanyi-nyanyi di bar-bar kecil, itu honornya jauh lebih banyak daripada penulis buku yang menghabiskan waktu untuk menulis buku bertahun-tahun. Orang yang berkegiatan pikiran dinilai jauh lebih rendah daripada orang yang berkegiatan untuk memuaskan kepuasan tubuh. Walaupun kita ini ngaku beriman, tapi sejatinya kita ini materialis semua. Seolah-olah kita ini yu'minuna bil ghaibi, tapi kita ini sebetulnya yu'minuna bidzahir. Beriman hanya dengan sesuatu yang nampak saja. Nah, saudara-saudara, materialisme ini menurut saya berbahaya. Karena jika manusia menganggap bahwa dunia materi ini hanya dunia yang sudah cukup dengan dirinya sendiri, tidak membutuhkan yang lain-lain, bahwa dunia materi ini adalah segala-galanya, di balik itu tidak ada dunia yang lain, maka itu menurut saya berbahaya. Karena manusia kemudian pandangannya itu terbatas. Pandangan manusia beriman itu adalah pandangan yang dual level. Nah, di sini saya masuk ke tema manusia rohani. Pandangan manusia beriman itu ciri-cirinya adalah dia memandang dunia ini terdiri dari 2 saf, 2 level, 2 lapis. Yang pertama adalah dunia yang nampak, yang kedua adalah dunia yang tidak nampak. Ada az-zahir, ada al-batin. Ada yang kelihatan di permukaan, tapi ada yang tidak kelihatan di permukaan. Kadang-kadang saudara-saudara, yang tidak nampak di permukaan ini jauh lebih penting pengaruhnya daripada yang nampak di permukaan. Manusia rohani adalah manusia yang pandangannya itu 2 sekaligus, materialisme tapi juga sekaligus spiritualisme. Itulah intinya manusia rohani. Nah, menurut saya peradaban manusia ke depan adalah peradaban yang kalau hendak menjadi peradaban yang sehat dan membawa manfaat yang besar bagi manusia, maka peradaban ini harus menjadi peradaban yang tidak saja menghormati aspek material saja, tetapi juga menghormati aspek-aspek yang sifatnya spiritual. Spiritualitas itu adalah aspek yang penting sekali. Manusia rohani adalah manusia yang melihat di balik yang nampak ini ada sesuatu yang tidak nampak, yang itu jauh lebih penting di dalam menentukan hal-hal yang nampak ini. Saya akan kutipkan satu hikmah, ya, satu kata mutiara yang pernah diucapkan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ini pengarang kitab hikam yang hidup pada abad 13 di Mesir dan salah satu mursyid Thariqah Syadziliyah.
Beliau menulis kitab yang terkenal namanya Al-Hikam, yang kemudian saya ulas dalam buku Menjadi Manusia Rohani itu. Dalam salah satu hikmahnya, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari ini mengatakan demikian. Yang intinya adalah seperti atau menegaskan poin yang sudah saya jelaskan tadi itu, tentang pentingnya hal yang tidak nampak. Beliau mengatakan udfun atau idfin wujudaka fi ardil khumuli. Idfin wujudaka fi ardil khumuli. Fama lam yudfan la yatimmu nitajuhu. Wahai orang-orang yang ingin menjadi manusia rohani, kira-kira begitu, benamkanlah, tanamlah, kuburlah diri kamu di dalam bumi ketidakterkenalan, ke bumi al-khumul, itu artinya adalah bumi ketidakpopuleran, ketidaknampakan. Karena sesuatu yang tidak ditanam dalam-dalam di tanah, maka buahnya tidak akan baik. Saudara-saudara, ini ajaran yang penting, karena ajaran ini menekankan pentingnya al-batin, sesuatu yang tidak kelihatan. Imam Ibnu Athaillah membuat satu metafor, ya, suatu perlambang. Pepohonan, ya, saudara-saudara, pepohonan yang tidak ditanam dalam-dalam di dalam bumi, maka pohonnya tidak kuat dan buahnya tidak akan banyak, atau buahnya tidak akan enak dan membawa manfaat kepada orang-orang di sekitarnya. Anda lihat saja pohon-pohon yang besar yang membawa manfaat besar kepada orang-orang, pohon jati misalnya. Pohon besar ini tidak akan tegak sebagai pohon yang besar, nampak di permukaan besar sekali, kalau di dalam tanah, di bawah pohon itu tidak ada akar yang menghunjam jauh ke dalam. Jadi kalau kita mengikuti ajaran dalam hikmah ini, maka sesuatu itu akan menjadi besar kalau akarnya itu kuat. Manusia pun tidak akan bisa menjadi manusia yang besar kalau dia tidak punya akar yang kuat. Akar itu biasanya tidak nampak, ya. Akar itu biasanya tidak nampak. Yang nampak adalah pepohonan yang ada di permukaan. Nah, kalau pohon itu tidak punya struktur yang tidak nampak yang kuat, maka dia tidak akan kokoh. Nah, kalau kita terapkan dalam kehidupan seorang sarjana atau seorang mahasiswa, ini sangat relevan sekali. Kalau Anda ingin menjadi sarjana yang besar, yang sukses, Anda ingin menjadi seorang peneliti yang berhasil, maka Anda harus mempunyai struktur yang tidak nampak, yang tertanam di dalam. Yaitu apa? Kalau Anda ingin menjadi sarjana yang sukses, Anda harus melewati fase tidak kelihatan, yang di dalam kitab Al-Hikam itu disebut sebagai ardul khumul. Anda harus belajar lama, melakukan riset, menulis skripsi, tesis, disertasi, buku, artikel di jurnal yang terindeks Scopus. Sekarang kan begitu. Anda kalau tidak melewatkan waktu yang panjang untuk melakukan riset, Anda tidak akan bisa menjadi sarjana besar. Ketika Anda riset, itu nggak ada orang tahu. Riset itu adalah pekerjaan yang sifatnya soliter, tidak kelihatan oleh orang lain, tidak bisa dilihat oleh orang lain, dan tidak ada orang yang keplok-keplok karena kita riset. Orang keplok-keplok tepuk tangan kalau sudah kelihatan risetnya diterbitkan, bagus, orang tepuk tangan. Tetapi ketika Anda riset, Anda itu bekerja di dalam ruang yang terpisah, terisolasi, soliter, gak ada orang tahu. Makin banyak Anda menghabiskan waktu di dalam ruang yang soliter ini, akan membuat hasil atau penelitian kamu makin baik.
Faman nabata mimma lam yudfan la yatimmu nijajuhu. Sesuatu yang muncul ke permukaan tapi tidak ada akarnya yang dalam di bumi, maka buahnya nggak akan bagus. Suatu penelitian yang tidak didasari riset yang panjang, dia tidak akan menjadi riset yang baik. Jadi sesuatu yang tidak nampak, hal yang batin, itu sesuatu yang penting sekali. Sebuah bangsa, saudara-saudara, ya, sebuah bangsa tidak akan menjadi bangsa yang besar kalau tidak punya akar yang dalam. Kalau Anda pelajari bangsa-bangsa besar di dunia saat ini, mereka itu besar bukan karena semata-mata sesuatu yang nampak di permukaan saja, tetapi di balik sejarah mereka, di balik bangsa ini ada akar yang menghunjam jauh ke dalam sekali. Inilah namanya akar itu, tidak nampak tetapi ini menentukan kualitas bangsa itu. Kenapa bangsa Cina sekarang ini menjadi seperti sekarang ini? Anda tidak bisa menilai, memahami bangsa Cina yang besar sekarang ini, yang produknya itu hampir membanjiri semua pasar di dunia, kalau hanya melihat sesuatu yang nampak saja. Anda harus gali bangsa Cina itu dari sejarahnya yang panjang. Orang Indonesia itu juga sama. Bangsa Indonesia tidak akan besar kalau dia tidak memahami akarnya ini. Manusia yang rohani adalah manusia yang paham akarnya. Dia tidak hanya menilai sesuatu berdasarkan apa yang nampak saja, tetapi dia mengerti akarnya itu. Saudara-saudara sekalian, akar bangsa Indonesia itu, ya, akar bangsa Indonesia itu sebetulnya dalam sekali. Anda pernah mengenal bahasa namanya bahasa Kawi? Pernah nggak? Ada pakarnya di sini katanya Pak Masudi. Pak Masudi ini. Saya kecualikan beliau, tapi Anda ini kenal nggak? Pernah nggak mengenal adik-adik para mahasiswa-mahasiswi? Anda pernah kenal namanya bahasa Kawi? Hah? Ada yang kenal, ada yang tidak. Ada yang kenal bahasa Inggris? Semua kenal. Ada yang kenal bahasa Kawi? Ada yang kenal, ada ba'duhum ya'rif wa ba'duhum la ya'rif. Ya, ada yang tahu, ada yang tidak. Berarti Anda lebih tahu bahasa yang datang dari luar daripada bahasa yang ada di dalam bangsa kita sendiri. Bahasa Kawi itu bahasa yang dipakai di Jawa pada era Majapahit dulu, sejak abad 8 Masehi sampai abad 12 kira-kira. Itu bahasa yang luar biasa. Bahasa yang dipakai untuk menulis karya-karya sastra besar di Jawa saat itu, yang dipakai untuk menulis jenis sastra yang disebut dengan kakawin. Ya, ada kakawin judulnya Negara Kertagama. Ya, ada kakawin judulnya Sutasoma. Ada kakawin judulnya Arjuna Wiwaha. Ada kakawin macam, kakawin itu puluhan. Bahasa Kawi ini bahasa besar yang pernah lahir di tanah Jawa, yaitu di Jawa Timur sini, di dekat Surabaya ini, di daerah Mojokerto situ, ya, di daerah tempat kekuasaan Majapahit. Itu pernah ada suatu peradaban besar yang bahasa ilmiahnya itu namanya bahasa Kawi, yang pernah ditulis oleh seorang linguis Jerman yang sangat raksasa sekali, yang hidup pada abad 18, namanya Van Humboldt. Van Humboldt ini seorang Jerman yang tidak pernah datang ke Jawa. Namanya sekarang diabadikan sebagai nama universitas di Berlin, namanya Van Humboldt, Friedrich Van Humboldt. Dia ini menulis bahasa Kawi, menulis tata bahasanya, linguistiknya, 5 jilid, total 5.000 halaman. Apakah ada orang Indonesia yang menulis tentang? Ada juga, ada namanya Profesor Purbacaraka dulu yang nulis
Kapustakan Bahasa Jawi itu salah satunya nulis mengenai bahasa Kawi ini. Tetapi orang yang menulis tentang sastra dalam bahasa Kawi ini justru malah orang-orang luar. Salah satunya adalah seorang sarjana Belanda, Romo Katolik, namanya Zoetmulder, yang mentahkik atau menerbitkan manuskrip ya dalam Kakawin Bahasa Kawi yang kemudian diterbitkan sebagai disertasi beliau. Judulnya adalah Manunggaling Kawula Gusti Arjuna Wiwaha kalau tidak salah ya, Kakawin Arjuna Wiwaha, dan itu menjadi salah satu karya penting tentang bahasa Kawi. Saudara-saudara, bangsa kita ini juga punya akar yang dalam sekali. Tapi akar ini kemudian tidak kita pahami. Kalau kita ingin menjadi bangsa yang besar, kita juga harus mengerti akar kita sendiri. Jadi kita tidak cukup hanya punya akar saja. Akar, tapi kita juga memahami dan mengerti akar kita. Karena kalau kita tidak memahami akar kita, maka kita akan mengabaikan akar ini kemudian melihat keluar. Bangsa yang besar adalah bangsa yang pertama-tama melihat akarnya dia sendiri, baru kemudian dia mengambil akar dari luar untuk disintesiskan dengan akar kita sendiri. Itu yang terjadi di dalam peradaban Islam dahulu. Peradaban Islam dulu menjadi besar karena kita bisa mensintesiskan antara dua akar. Akar yang berasal dari diri kita sendiri dan akar yang datang dari luar. Sintesa atau penggabungan, kombinasi antara dua akar ini kemudian melahirkan peradaban besar, yaitu peradaban Islam pada masa lampau yang melahirkan orang-orang seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, Ibnu Rushd, Abu Bakar Ar-Razi, Imam Syafi'i, Abu Hanifah, dan para filosof-filosof, para teolog, para ahli bahasa, ahli macam-macam. Itu semua adalah terjadi karena peradaban Islam itu bisa menggabungkan antara dua akar ini. Saudara-saudara sekalian, saya kepingin mengajak kita semua ini sebagai umat Islam, jangan terus-menerus kita ini menengok ke Arab atau ke Eropa. Karena sekarang ini menurut saya ada suatu gejala yang bagi saya kurang sehat, yaitu apapun yang datang dari dunia barat dan dari Arab itu lebih otoritatif dari sesuatu yang datang dari bumi kita sendiri. Nah, menurut saya kita harus bisa menggabungkan tiga hal. Tetapi fondasi utamanya adalah kita sendiri, akarnya yang ada di dalam diri kita, baru kemudian kita mengadopsi akar yang datang dari luar, dari barat dan juga dari Arab. Kita tidak boleh sebagai seorang manusia menutup diri. Manusia rohani bukan manusia yang menutup diri, ya. Manusia rohani ciri-cirinya adalah manusia yang bisa melihat keluar. Tetapi luar itu bukan sesuatu yang dianggap primer, sekunder. Yang primer adalah sesuatu yang ada dalam diri kita. Karena itu mempelajari kekayaan tradisi, kekayaan peradaban kita di dunia Nusantara ini itu penting sekali. Karena itu jika, ya ini sebagai penutup, jika sekarang ini ormas Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama, mendakwahkan suatu teori atau suatu paradigma yang disebut dengan Islam Nusantara, itu menurut saya sudah sewajarnya. Karena dengan paradigma Islam Nusantara ini sebetulnya kita mengadopsi, mengambil suatu cara pandang seperti yang tadi saya usulkan, yaitu kita berakar. Ardul khumulnya, atau kalau memakai bahasa kita misalkan tadi itu, ardul khumul kita, bumi kita itu sekarang ada di Indonesia. Di dalam bumi kita sekarang ini ada kekayaan peradaban yang luar biasa. Tetapi peradaban ini bisa diperkaya dengan sesuatu yang datang dari luar. Karena itu saudara-saudara, saya menganjurkan Anda semua pelan-pelan sebagai komunitas akademis, pahamilah
keperadaban, kekayaan peradaban yang pernah lahir di Nusantara ini. Nah, peradaban itu apa wujudnya? Peradaban itu wujud paling kelihatan biasanya adalah dalam bentuk tulisan. Karena itu membaca tulisan-tulisan tentang masa lalu kita atau tulisan yang ditulis oleh pujangga-pujangga kita itu penting sekali, saudara-saudara. Dan menurut saya, ya, cara pandang sebagian umat Islam yang memusuhi peradaban lokal itu berbahaya menurut saya. Masa depan Islam di dunia ini tidak bisa dibangun dengan cara pandang seperti itu. Saya menghormati siapapun orang Islam yang berpikiran apapun, saya hormati. Tetapi pikiran yang mengatakan bahwa Islam itu harus menolak peradaban-peradaban lokal itu berbahaya. Islam yang memusuhi kebudayaan lokal itu berbahaya sekali. Islam itu tidak bisa dibangun dengan cara seperti itu. Sejarah Islam selama 1400 tahun itu dibangun bukan dengan cara, bukan dengan paradigma yang memusuhi peradaban setempat. Kalau ada umat Islam yang memusuhi peradaban setempat, itu umat Islam semacam ini hanya memberikan resep kemunduran umat Islam di dalam jangka yang panjang. Kalau umat Islam ingin membangun peradabannya ke depan, maka dia harus bisa menerjemahkan Islam di dalam konteks peradaban lokal yang kaya ini. Majapahit, Sriwijaya, Kertanegara, Kalingga, Mataram Hindu, Mataram Buddha, Mataram Islam, itu semua adalah bagian dari kekayaan peradaban kita. Tentu saja ada bagian-bagian yang tidak bisa kita ambil karena berlawanan dengan akidah Islam, tetapi bagian-bagian yang sesuai dengan ajaran Islam tidak bisa kita hilangkan. Bahkan Islam harus diterjemahkan dalam peradaban seperti itu. Itulah yang saya maksud sebagai salah satunya, ya, penerjemahan manusia rohani. Manusia rohani adalah manusia yang pandangannya tidak materialistis. Pandangannya adalah materialisme plus spiritualisme. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yang beriman kepada sesuatu yang tidak nampak. Manusia yang bisa, yang kalau memakai bahasa orang-orang, launul ma'i launu ina'i, itu kata para sufi. Ya, ini sekedar sedikit menceritakan tentang cara pandang orang sufi. Launul ma'i launu ina'i. Orang sufi itu cara pandangnya adalah air itu warnanya sesuai dengan warna gelasnya. Al-insanu ibnu waqtihi, itu salah satu filosofinya Ibnu Arabi. Manusia itu adalah anak dari zamannya. Manusia itu warnanya adalah warna tempat dia tinggal. Warna air itu sesuai dengan warna gelasnya. Seorang manusia rohani adalah manusia yang bisa mengubah warnanya secara fleksibel, secara akomodatif, secara kreatif dengan warna apapun, tapi airnya tetap air. Itulah manusia rohani. Manusia rohani bukan manusia yang pertama-tama yang dipedulikan adalah gelasnya. Gelas bisa berwarna apa saja, tapi air yang jauh lebih penting. Orang haus bukan minum gelas, tapi minum air. Anda beli aqua itu beli botolnya atau beli airnya? Lah sampean tahu gitu kok. Kenapa kok dalam kehidupan sosial Anda mementingkan botol daripada air? Ya kan? Manusia sekarang ini, Islam maupun non-Islam sekarang ini, mereka itu pandangannya adalah materialistis. Pandangan materialistis, pandangan yang mengatakan botol aqua lebih penting daripada airnya. Seorang manusia rohani akan mengatakan launul ma'i launu ina'i. Warna air sesuai dengan warna botolnya. Warna botol tidak penting, air tetap warnanya ya air. Dia bisa berwarna putih, bisa berwarna biru, bisa berwarna merah kalau botolnya berwarna seperti itu. Kalau Anda ingin menjadi manusia rohani,
Biarkan diri Anda itu berada di botol manapun, tetapi rohani Anda tetap sama. Itulah manusia rohani. Dan saya yakin Islam akan jaya kalau seperti ini. Para wali-wali itu ketika membawa Islam itu mereka tidak terlalu peduli kepada botolnya. Botolnya bisa berupa botol kebudayaan Jawa, bisa berupa botol kebudayaan Sunda, bisa berupa botol kebudayaan Eropa, kebudayaan Persia dan segala macam. Tetapi launul ma'i launul ma'. Sama, mata air itu warnanya sama, botolnya saja yang warnanya beda. Sekian, semoga ceramah pada siang hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.